Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua bersama dengan saya di channel YouTube Joko Vlog. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya mengganti pasta VGA ya. VGA yang diganti ini adalah tipe GTX 1080 ya. 1080 dari Nvidia ya. Dipastikan semuanya dilepas dulu untuk skrup-skrupnya. Nah, kalau sudah dilepas skrupnya, maka kita tinggal melepas pendinginnya. Nah, ini teman-teman, yang pertama dibersihkan dulu ya pendinginnya itu menggunakan blower. Nah, pastikan skrupnya tersimpan dengan rapi, jangan sampai hilang ya. Jadi ini saya sedang membersihkan pendinginnya, kemudian dilepas. Nah, kalau sulit seperti ini teman-teman, pastikan dicek lagi apakah skrupnya sudah dilepas semua. Nah, kalau sulit dilepas teman-teman, silahkan bisa menggunakan thinner ya. Jadi itu thinner tapi saya wadai minyak kayu putih, kemudian dikasihkan di sela-sela chipset dan apa itu namanya, dan pendingin ya, menggunakan apa, jarum suntik ya. Jadi sebenarnya harus ditunggu dulu, kemudian dilepas pelan-pelan. Ini masih sulit ya. Nah, masih sulit, kita kasih lagi agak banyak, nggak apa-apa ya, karena ini. Nah, kita tes bahannya. Ini saya menggunakan multimeter ya, silahkan dilihat. Ini menggunakan air itu konduktif ya. Kemudian saya bersihkan, saya menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini non konduktif cairannya ya. Nah, ini perhatikan, ini non konduktif ya, karena tidak bergerak tuh jarumnya ya. Posisinya adalah di ohmmeter kali 1 kilo. Nah, ini adalah thinner. Di sini langsung saya masukkan kabelnya. Nah, itu jarumnya nggak bergerak, menandakan bahwa ini cairan non konduktif ya. Ini bagus untuk membersihkan chip-chip IC ya. Jadi nggak apa-apa dikasih thinner, tidak rusak. Nah, ini hasil setelah dilepas. Itu tadi kameranya jatuh, untung saja tidak merusak VGA. Yang pertama, ini saya bersihkan menggunakan thinner. Saya bersihkan pelan-pelan. Bisa teman-teman lihat itu proses pembersihannya menggunakan cotton bud ya. Kemudian saya kasih tisu ya. Saya hanya membersihkan atasnya saja, saya nggak berani membersihkan yang lain karena takut nanti merusak komponen. Oke. Nah, ini saya coba teteskan, ke cotton bud itu. Saya bersihkan pakai thinner lagi. Thinner itu memang betul-betul kuat ya, namanya apa, cairannya. Nah, ini masih saya bersihkan menggunakan cotton bud. Nah, ini saya kombinasikan dengan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih ini termasuk cairan yang tidak konduktif ya. Jadi walaupun cairannya itu kena chip, kena PCB, kena kaki-kaki IC, itu tidak akan konslet, terjadi konslet. Saya bersihkan semuanya yang nempel kena pad pendingin ya. Ini saya, nah, di PCB nya itu kayak ada lem-lem itu ya. Ini saya bersihkan pakai cairan yang keras, yaitu
menggunakan tinernya tiner super ya. Jadi tiner super A ya, yang kelas A, kan ada yang kelas B gitu ya. Kalau kelas B kan campuran minyak bumi, jadi keringnya lama. Nah, pastikan menggunakan tiner A supaya nanti keringnya cepat. Nah, itu saya kombinasikan membersihkannya menggunakan itu tadi. Oke, ini saya bersihkan menggunakan minyak kayu putih ini, menggunakan K4 pelan-pelan sampai betul-betul mengkilap ya, mengkilap atau kotorannya itu hilang jadi hitam ya, seperti itu ya. Pelan-pelan ya untuk membersihkan karena ini komponen yang sensitif. Jadi di IC MOSFET-nya juga saya bersihkan dari kerak ya. Oke, setelah itu saya bersihkan ini menggunakan thinner. Saya kasih agak banyak. Hati-hati, yang kita bersihkan hanya di bagian pendinginnya saja ya, yang logamnya, yang padnya nggak perlu karena masih bersih ya. Nah, itu saya bersihkan. Ini saya kombinasikan dengan minyak kayu putih. Saya tekan-tekan pakai tangan plus cotton bud supaya sela-selanya betul-betul bersih ya. Nah, sampai mengkilap seperti itu ya teman-teman. Mudah kok ini membersihkan atau merepaste VGA kalian. Nah, setelah itu ini masih seputar pendinginnya. Nah, setelah itu di VGA ini saya lihat-lihat apakah ada yang belum bersih, yaitu yang pinggir-pinggir itu saya bersihkan pelan-pelan. Saya kombinasikan dengan minyak kayu putih supaya mengkilap ya. Nah, saya menggunakan fiber ya, kain fiber, karena kalau menggunakan tempat kan ada kapasnya itu kadang-kadang tinggal meninggal. Nah, ini saya kasih K4 untuk membersihkan kapasnya ya. Oke, ini sudah beres. Nah, ini selanjutnya saya blower, saya panasi aja. Panasi ini untuk membersihkan, mungkin untuk mempercepat pengeringan dari thinner dan minyak kayu putih ya. Yang agak lama itu minyak kayu putihnya. Nah, jadi ini saya blower hanya untuk mempercepat pengeringan saja ya. Ini bukan untuk memblower ulang, supaya cepat kering aja. Walaupun non konduktif untuk minyak kayu putih dan thinner itu saya hanya jaga-jaga saja, karena ini VGA nya untuk zaman sekarang itu kan mahal sekali ini VGA nya ya, nggak masuk akal harganya. Nah, ini saya bersihkan, saya reflow, bukan reflow, ini hanya memanasi tinggalan sisa-sisa minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih sempat tumpah itu tadi ya di IC nya itu, jadi saya khawatir masuk ke kaki-kaki IC. Ternyata memang benar, ternyata masuk ke kaki-kaki IC. Jadi minimal minyak kayu putihnya ini bisa tidak terlalu banyak lah nempel di kaki IC. Walaupun sebenarnya ini tidak berbahaya, tapi untuk jaga-jaga saja ya teman-teman. Pastikan setelah membersihkan ini dikeringkan dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya blower, sekitar 15-20 menit ya, didiamkan dulu. Nah, ini saya panaskan saja hanya untuk menguap saja, supaya nanti menguap menguap minyak kayu putihnya gitu ya. Jadi ini saya lihat-lihat, saya cek-cek, nah, ternyata minyak kayu putihnya itu bleber ya teman-teman. Orang Jawa itu apa bleber ya, mawut. Apalah, bahwa intinya di bawah IC RAM itu
minyak kayu putihnya itu tumpah tadi. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Ini tidak apa-apa kok, ini tidak merusak kok. Ya, tetap tenang teman-teman. Jadi VGA ini memang betul-betul mahal sekarang ya. Itu bikin nangis pokoknya kalau beli itu sekitar 7 jutaan ya. Jadi seharga motor bekas, kalau beli motor mungkin sekarang sekitar 5 itu udah dapat ya, 5 juta. Ini wah, ini betul-betul gila betul ya sekarang harga VGA yang kelas. Padahal itu bekas itu, padahal sebenarnya bekas itu ya ini dulu itu harganya 5 juta barunya. Harusnya kan kalau dijual ya sekitar 2 juta lah. Tapi sekarang itu para penjual dan gara-gara Bitcoin digunakan untuk mining ini ya. Jadi kita sebagai konten kreator menjadi korban ya. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk merender video supaya nanti lebih kenceng ya. Jadi baru saya beli dan saya cek itu suhunya di 68, stabil di 90 saat overload. Saya masih ketakutan itu suhu setinggi itu. Nah, selanjutnya kita akan merepasta, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu menggunakan kain fiber ya, kain yang biasa digunakan untuk membersihkan lensa kamera itu. Kemudian saya menggunakan GD 900 ya, pasta GD 900 ya. Ini hasilnya ya lumayan, tapi saya belum mantap juga, mau saya ganti pasta yang lain. Ini saya ratakan ya. Nanti mau beli pasta merek, kalau nggak Kimping KPX ya tipe yang lain ya, yang kira-kira bisa digunakan sampai 6 kali sekali beli ya. Nah, ini di pendingnya juga saya ratakan supaya ya itu saya ratakan seperti itu. Saya kasih lagi di tengahnya itu 1 titik agak banyak. Nah, setelah itu saya pasang di tempatnya teman. Saya pasang pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, setelah pas, nah, ya saya akan menyekrup ya, supaya nanti tidak goyang. Nah, untuk mengunci, jadi chipnya dulu yang saya kunci, jangan sampai terbalik ya. Ini saya kasih sekrup 1 dulu, enggak kenceng-kenceng, yang penting nempel. Kemudian sebelahnya lagi posisinya X silang ya setiap memasang. Nah, kalau sudah dikencangkan kembali, kencangkan pelan-pelan posisinya X. Kemudian satunya kita pasang juga sambil dipegang pelan-pelan ya, karena ini jangan sampai, pokoknya jangan kemerungsung ya kalau mengganti repasta VGA, daripada nanti rusak teman-teman malah tombok ya baru beli ya. Kemudian dipasang sekrup yang tempat yang lainnya secara pelan-pelan juga ya. Sebenarnya teman-teman bisa mengganti sendiri ya, nggak usah, tapi kalau ada keberanian sih nggak usah minta tolong sama teknisi. Tapi saat membongkarnya memang agak susah karena ini belum pernah diganti pasta. Ini saya cek, saya lepas kembali kok kayaknya kok meleset itu. Saya cek kok ternyata enggak. Saya kencangkan ya. Ya. Saya kencangkan. Nah, kemudian saya pasang kabel kipasnya dulu. Ini tipe mereknya Palit ya, namanya Palit. Nah, ini saya pasang di tempatnya
dicek kabelnya jangan sampai nempel di pendingin karena nanti nggak bisa dipasang. Saya pasang skrupnya pelan-pelan. Kalau di plastik pelan-pelan, jangan dipaksa karena kalau dipaksa bisa patah. Jadi dipegang ujung plastiknya ya. Jadi saat menyekrup ini dipegang ujung plastiknya supaya nanti tidak melintir, karena kalau terlalu keras bisa melintir dan patah. Oke, ini sudah semua, sudah terpasang semua. Oke, sip. Oke, ini sudah oke ya teman-teman, sudah terpasang semua. Bisa teman-teman lihat, bisa sudah dikembalikan seperti aslinya. Dibersihkan kaki-kakinya menggunakan kain fiber ya. Nah, ini udah beres, mantap. Oke, selanjutnya kita akan cek ya. Di sini saya akan melakukan overclock ya menggunakan MSI Afterburner. Saya cek menggunakan, saya seneng itu ngecek VGA itu menggunakan software mining ya. Jadi yang saya gunakan adalah core-nya atau kudanya. Saya mau menghajar habis-habisan ya, mengetes ya, mengoverload, membuat beban penuh di kuda core-nya. Jadi core-nya saya mau menggunakan software mining. Ini yang paling efektif untuk membuat kinerja GPU itu betul-betul full load atau beban penuh. Di sini saya menggunakan algoritma Dagrasimoto, softwarenya Excavator ya, menggunakan software Niches. Kemudian saya akan overload, akan saya stress test ya. Di sini kipasnya saya buat 84, kita putar 84. Kita lihat suhunya ya, suhunya itu 52 di beban penuh. Kita cek di text managernya di GPU khusus GTX 1070 ya. Di sini saya akan mencari grafik yang pas, betul-betul supaya kelihatan bebannya itu. Kayaknya ini harusnya CUDA core ya. Kita cari CUDA core. Saya masih bingung, lupa yang harus saya buat grafiknya berapa. Ini dapat 26,27 ya megahertz per second ya. Nah, ini saya naikkan memory clocknya, kemudian power limitnya ke 83%, enggak 100% ya. Itu suhunya udah naik 63 derajat ya. Sudah cukup lumayan, daripada saat beli itu mentok di 69 terus, ajek ya. Oke, 64 derajat. Oke, itu sudah keluar ya CUDA core-nya. Full load 100% itu. Betul-betul di stress test 65. Wah, itu lumayan turunnya, sudah 4 derajatan ya. Tapi ini saya kurang puas menggunakan GD900. Saya mau mencoba menggunakan merek yang lain, yang Kingpin itu ya. Hanya 1 gram. Itu harganya Rp99.000. Nanti kita akan coba penurunan suhunya apakah lebih turun lagi. Oke, ini power limitnya saya buat 85, mentok di 65 derajat. Oke, sudah cukup lumayan ya. Jadi aslinya itu di 68 sebelum diganti pasta, karena pasta sudah kering. 69 ya, 69 atau hampir ke 70 derajat. 60 overload itu sudah 65, 66 ya. Oke, sudah lumayan lah. Oke, ini mendapatkan sekitar Rp27 ya per harinya kalau digunakan untuk mining 1070 ini. Tapi ini tidak mau saya gunakan mining ya, mau saya gunakan hanya digunakan untuk stress test saja. Lebih mudahnya, lebih cepat juga kelihatan kenaikan suhu. Nah, kita akan tunggu sekitar 1 menit apakah suhunya itu stabil di 65 derajat ya.
Kita tunggu itu. Jadi cara mengetesnya seperti ini ya teman-teman. Kalau mengetes VGA kalau sudah di repasta, gunakan software mining salah satunya ya untuk membuat overload VGA, karena semuanya itu nanti kena overload semua, termasuk MOSFET-nya, termasuk RAM-nya, termasuk core-nya. Itu akan betul-betul dihantam full, di stress test semua komponennya, sehingga kalau kita repastanya kurang bagus pastanya, nanti suhunya langsung tiba-tiba naik gitu aja. Jadi pastikan teman-teman minimal kalau belum punya duit beli yang GD 900 itu sebenarnya sudah cukup sih, menggunakan VGA juga oke. Tapi kalau pengen suhunya turun lagi, beli yang Kingpin ya, merek Kingpin. Oke, ini saya matikan. Hasilnya saya simpulkan sudah cukup lumayan. Oke, sampai di sini dan saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog yang lain.